Pelestarian Lingkungan. Masih ada satu bersama kemarin. Saya Muhammad Fitrianugrah. Coba, kunci saya. Dari kelompok 1 di pihak Pro dengan saya pembicara 1 di Sukma Putra. Saya Devi Risnawati sebagai pembicara 2. Dan saya Kurnia Rahman sebagai pembicara 3. Boleh orang mulai? Baik, salam semuanya. Saya pembicara 1 akan menyampaikan argumen saya. Untuk hashtag kabur aja dulu ini adalah bentuk dari keresahan masyarakat Indonesia terhadap negara yang gagal ataupun kurang dalam memenuhi hak-hak dasar untuk warga negara Indonesianya. Banyak WNI itu kabur karena negara tidak hadir secara maksimal untuk memenuhi hak-hak dasar seperti perlindungan hukum, keadilan hukum, dan banyak lainnya. Selanjutnya itu fenomena ini terjadi karena adanya ekonomi yang menekan. Saat pekerjaan dalam negeri itu kurang, PHK massal terjadi di mana-mana. Perusahaan luar negeri gagal membangun perusahaan ataupun pabrik dalam negeri karena banyaknya oknum-oknum yang ada di negara ini. Dan terjadi pelanggaran atas hak-hak pekerja yang ada di sini, di mana pekerja yang kerjanya maksimal itu digaji minimal. Selanjutnya itu ketidakadilan sosial. Fenomena ini adalah refleksi ketidakadilan sosial untuk terhadap orang-orangnya gitu. Orang-orang yang kabur aja dulu ini kebanyakan itu dari kalangan menengah ke bawah, di mana mereka mendapatkan ketidakadilan di negara ini seperti pajak yang naik, korupsi, pungli, hukum-hukum yang tidak ditegakkan secara adil dan tidak ditegakkan secara merata. Banyak contoh kasusnya seperti di mana ketidakadilan sosial ini. Saya pembicara pertama dari tim kontra. Terima kasih dari saya, sekian. Boleh 1 menit buat berpikir terlebih dahulu. Saya dari tim kontra, pembicara 1. Untuk tema pemenuhan hak dan kewajiban WNI, fenomena kabur aja dulu, menurut kami adalah sebuah fenomena yang terkesan egois dan terburu-buru. Karena narasi ini dibuat viral dan menyebabkan beberapa kegaduhan serta tidak melibatkan dampak positif, akan menyebabkan dampak positif dan negatif. Lalu menurut kami beberapa risiko yang akan ditimbulkan jika rakyat Indonesia kabur aja dulu. Yang pertama, jika masyarakat yang berkualitas yang kabur, maka akan mengganggu pengembangan dalam negeri. Walaupun dengan perginya masyarakat yang berkualitas akan tetap menyumbangkan dalam segi finansial karena ada pajaknya. Tetapi seperti contoh orang-orang India seperti yang kita tahu tidak kekurangan dalam SDM yang berkualitas. Mereka selalu update tentang teknologi-teknologi terbaru. Tapi kenapa India masih belum bisa maju? Karena orang-orang berkualitasnya lebih memilih pergi ke Amerika dan menjadi CEO besar di Amerika dan tidak untuk mengembangkan negerinya sendiri. Sedangkan kalau misalnya mereka bisa mengembangkan negerinya sendiri, mungkin bisa menjadi negara maju, negara berkembang kembali. Lalu yang kedua, jika masyarakat yang kurang berkualitas, maka akan menyebabkan, jika pergi ke luar negeri, maka akan menimbulkan masalah buruk atau isu-isu buruk. Terima kasih.
Dari tim Pro 3 menit, 1 menit untuk berpikir. Di sini karena ingin menanggapi sedikit mengenai Indonesia mengenai India tadi, karena India itu negara yang menggunakan kasta, sehingga kasta-kasta rendah itu dapat menyebabkan kerugian bagi kasta-kasta bagian bawah, sehingga mungkin orang-orang yang memiliki kasta rendah memilih untuk pergi ke luar negeri untuk mengembangkan bakat mereka, memenuhi kebutuhan finansial mereka, karena mereka merasa di negaranya sendiri kasta bawah dirugikan. Jadi menurut saya fenomena ini itu sebenarnya menggambarkan kekecewaan dari orang-orang yang merasa bahwa di negaranya sendiri tidak mendapatkan hak-hak seperti pekerjaan atau penghidupan yang layak, sehingga orang-orang tersebut berpikir bahwa pergi ke luar negeri itu adalah sebuah pilihan yang tepat, karena dengan cara itu mereka bisa memiliki penghidupan yang layak. Selanjutnya pembicara kedua. Saya menanggapi pembicaraan kedua. Nah di sini menurut Paknya tadi kasta bawah di India ya, pergi ke luar negeri itu ini Pak, perlu adanya kapasitas, perlu adanya kemampuan, perlu adanya budget juga untuk ke luar negeri Pak. Di sini luar negeri itu nggak murah juga, mahal. Jadi ya untuk kasta bawah juga pendidikannya masih rendah untuk ke luar negeri. Jadi di sini terdapat banyak resiko-resiko juga untuk ke luar negeri. Misalnya kayak persyaratan gitu, terus pendidikan juga, lalu ada juga pajak-pajak yang tinggi di sana. Nah untuk hal ini tuh kayak kurang bisa kalau untuk kasta-kasta rendah itu. Jadi kebanyakan dari kasta-kasta rendah itu biasanya pergi menggunakan cara ilegal juga. Nah cara ilegal ini tentu resiko-resiko yang jauh lebih besar juga. Misalnya saja di beberapa negara mereka memiliki peraturan-peraturan sendiri untuk imigran ilegal. Contohnya saja seperti Singapura, mereka jika terdapat imigran yang ilegal, mereka akan mendapat penjara hingga 6 bulan atau dijamin hingga 6 kali, 3 kali maaf. Nah ini tentu menjadi pikiran kita untuk berpikir ulang kalau luar negeri itu membutuhkan yang namanya kapasitas dan juga harus mengerti risiko-risikonya seperti itu ya. Saya Kurniawan akan menanggapi pembicaraan kedua. Soal negara India itu yang keluar dari negara India dan menjadi CEO itu adalah orang-orang yang berprestasi. Jadi mereka itu di negaranya tidak melihat peluang. Karena di negara yang tidak ada peluang, akhirnya mereka keluar. Dan orang luar itu mereka memang sering melihat talenta-talenta baik yang ada di dalam suatu negara. Akhirnya mereka mengundang dan memberikan beasiswa kepada orang-orang yang berprestasi ini. Itu jawaban saya Mas Wisnu. Lalu selanjutnya, karena kami dari kelompok Pro, kami bukan anti nasionalis. Pro terhadap fenomena kabur aja dulu ini berarti bukan kami membenci negara, tapi bentuk kekecewaan dan upaya realistis warga negaranya dalam mencari solusi hidup. Fenomena kabur aja dulu yang ada di Indonesia ini lahir dari kondisi sosial ekonomi yang menekan seperti sulitnya lapangan pekerjaan. Karena akhir-akhir ini kan banyak PHK ya. Lalu upah rendah, buruh-buruh banyak yang kemarin 1 Mei buruh-buruh banyak yang demo. Lalu adanya ketimpangan pendidikan dan akses kesehatan. Di Indonesia ini Anda tahu sendiri, biarpun ada BPJS Kesehatan, tapi
masih ada seperti ketimpangan sosial gitu antara si kaya dan si miskin. Jadi si kayanya itu langsung dilayani gitu kan. Tapi kalau yang si miskin ini kayak diberikan itu perilaku yang tidak enak dari petugasnya. Lalu selanjutnya itu tentang banyaknya orang yang keluar negeri, orang Indonesia, contohnya itu yang berprestasi dari Mas. Mereka itu keluar karena di Indonesia ini hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadinya mereka yang rata-rata berprestasi ini kan tumbuh dari orang-orang yang kurang. Saya rasa berikan. Nah, mendapatkan itu rahasia kan yang pertama saja. Nah, bagian tahu kan tadi kita bicara soal untuk kasta bawah. Jangan kau coba menjadi kasta untuk kasta atas itu tidak ada tadi. Terus untuk yang beasiswa tadi, untuk kan saya orang-orang prestasi mengikuti beasiswa kan ke luar negeri. Nah, terus apakah dari mereka mengikuti pembelajaran di sana mendapatkan prestasi, kemungkinan mereka juga nggak mau balik ke negara sendiri dan tidak mau melanjutkan. Ya secara tidak langsung kan dari usaha juga membuang dana padahal sudah diberikan beasiswa dan nggak mau. Oh ya, dan ya mereka nggak mau balik, juga nggak mau berbakti para negara sendiri untuk memajukan perekonomian dan negara sendiri. Tinggal 10 detik, nggak mau dilanjutin lagi. Oke, demikian debat dari kelompok 1 dan juga kelompok 6. Boleh minta tepuk tangannya? Seru nggak? Gimana perdebatannya? Tadi udah cukup bagus karena saling menanggapi, saling melempar argumennya kayak gitu kan, saling menanggapi argumen dari masing-masing kelompok, masing-masing lawan atau masing-masing tim. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang punya pertanyaan dari audiens? Ada yang mau bertanya kepada kelompok pro atau kelompok kontra? Boleh angkat tangan. Ini ada termin pertama membuka 3 pertanyaan. Boleh untuk tim pro dan juga boleh untuk tim kontra. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan aja. Masih mau nanya? Boleh. Oke, boleh. Silakan ke tim mana bisa dipilih. Ini kontra ya. Oke, perkenalkan dulu saya Muhammad Riamizar Al-Basid dengan NPM 093 angkatan 22. Sebenarnya di sini ada sedikit celutuan dikit karena ini kan perdebatan tentang negara kita ya. Kenapa jadi ngomongin India sepanjang perdebatan? Yang cukup aneh sebenarnya. Balik lagi pertanyaan utama saya. Di sini kan ini tim kontra ya terhadap kabur aja dulu. Karena itu merugikan negara. SDM-nya berkurang, SDM berkualitas nggak mau kembali. Nah, di sisi lain hal itu kan terjadi karena difasilitasi. Contohnya tadi beasiswa. Beasiswa itu kan difasilitasi. Kenapa kalau emang difasilitasi beasiswa, kenapa sampai mereka bisa kabur dan lepas gitu? Harusnya kan beasiswa itu naungan, ya udah mereka tuh dalam beasiswa dan kalau udah balik harusnya kan. Nah, kok bisa kabur? Itu apa penyebabnya? Pelonggaran hukumkah atau semudah itukah kaburnya hanya dengan uang beasiswa? Untuk anggota kelompoknya, selain dari yang maju di depan ini, boleh juga dicari jawabannya, boleh juga nanti menyampaikan jawabannya. Jadi nggak harus dari yang berdebat ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman?
Selain dari Mas tadi ada lagi? Tadi namanya siapa? Nizar. Silakan buat tim mana? Saya punya pertanyaan untuk tim pro. Sebenarnya tim Putra juga bisa menjawab ini. Jadi pertanyaan saya adalah fenomena kabur aja dulu ini kan mulai ada sekitar bulan Februari ya kalau nggak salah ya di tahun ini ya. Nah itu pada waktu itu apa yang memulai ini? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa nggak apa ya misalnya kayak demo yang seperti biasa gitu? Kenapa harus kabur aja dulu? Kenapa nggak pakai fenomena yang lain? Seandainya apa namanya? Alasannya itu karena perlindungan hukum lah, hukum yang lemah lah, ekonomi yang menekan lah. Kenapa harus kabur aja dulu? Nah itu apa alasan ini terjadi itu? Namanya siapa? Abar Zaki Muhammad. RPM? NPM 160 angkatan 21. Ini ada pertanyaan buat tim pro kembali, boleh didengarkan? Ini mas, fenomena kabur aja dulu itu menurut saya mencerminkan bangsa yang tidak pernah bernasionalisme karena dia meninggalkan tanggung jawab di negaranya sendiri. Jadi menurut saya orang yang kabur aja dulu itu orang yang putus asa, tidak punya pilihan selain pergi ke luar negeri. Banyak kok lapangan pekerjaan yang gajinya gede asal otaknya terbuka. Yang benar. Pertanyaannya, apakah dengan pergi ke luar negeri bisa lebih dari pendapatan di Indonesia? Bisa. Bukannya di luar negeri itu hidupnya lebih mahal. Bisa dipahami? Apakah kita pergi ke luar negeri cukup mendapatkan uang, kita balik lagi ke Indonesia habis? Pertanyaan buat masing-masing. Ini kamu jawab. Ya, silakan mau menanggapi dari pertanyaan Mas Fikri. Tadi kan menyebutkan kalau kita pergi ke luar negeri itu apakah bisa dengan gaji lebih tinggi? Nah, jawabannya tentu pasti bisa. Karena lapangan pekerjaan di luar negeri banyak dan masih kekurangan orang untuk pekerjaan tersebut. Terus ya dengan spesifikasi kayak apa sih? Kalau rekrutmen kerja di Indonesia itu kebanyakan persyaratannya lebih susah. Terus kayak fisik, usia. Kebanyakan di luar negeri dengan spesifikasi yang rendah mendapatkan gaji yang lebih tinggi di Indonesia dan semisal kembali bisa mengangkat derajat keluarga. ini dari kemudian nanti mungkin dari kelompoknya Dari kelompok saya. Oh, dari anggota kelompoknya. Oke, berarti langsung dijawab. Tapi bukan di luar negeri hidupnya lebih tinggi gaya Ya, karena dengan pendapatan yang lebih tinggi, fasilitasnya juga tinggi, jadi bisa mengimbangi. Tapi habis. Tergantung kalau Anda ya. Dilihatnya mungkin dari kursnya, dari nilai mata uangnya gitu. Nah, nilai mata uang di Indonesia sama mata uang di luar negeri kan berbeda gitu kan. Tapi juga tergantung negaranya, negara mana kayak gitu kan. Kan enggak menengahi perdebatan. Jadi mungkin tadi kan disampaikan bahwa uangnya cepat habis gitu kan. Nah, mungkin karena kursnya itu juga berbeda gitu kan. Itu mungkin salah satu jawabannya. Atau mau yang ditambahkan lagi boleh silakan. Iya. Mas yang mana? Itu. Jadinya kenapa di luar negeri? Karena di luar negeri itu tidak ada diskriminasi gitu bagi pencari pekerjaan. Seperti di Indonesia kan rata-rata loker itu banyak yang mencari banyak persyaratan kan, kayak harus berpenampilan menarik, tinggi badan maksimal, minimal 165 gitu. Jadinya di Indonesia ini banyak loker-loker yang
dengan tanda titik itu diskriminasinya tinggi banget. Jadinya banyak orang-orang yang bertalenta kayak video viral kemarin. Ada anggota ASN, dia lulus, tapi karena tinggi badannya kurang 1 cm doang, akhirnya dia digagalkan untuk diangkat jadi PNS gitu. Jadi gitu mas. Dan yang kedua itu di luar negeri, memang seperti Amerika Serikat ya, dia memang tinggi kan, untuk biaya hidupnya tinggi memang, gajinya juga tinggi. Itu tinggi karena mereka sudah diambil sama pajak, jadinya gaji mereka itu sudah dipotong sama pajaknya, jadinya makanya potongannya besar gitu. Tapi dengan potongan pajak yang besar itu, mereka menikmati fasilitas yang didapat dari pajaknya. Sedangkan di Indonesia, kita sudah membayar pajak tinggi-tinggi, namun fasilitas yang kita dapatkan itu nggak sesuai. Jadinya banyak anak-anak muda itu yang kecewa kepada pemerintah dan akhirnya membuat ini fenomena kabur aja dulu yang dimulai dari platform Twitter X. Ya, dari X. Cuman fenomena ini udah ada dari lama, dari tahun 2013. Tapi karena di zaman sekarang kan media sosial berkembang ya, terus banyak anak-anak muda juga. Dan sekarang ini anak-anak muda yang merasakannya, karena anak-anak muda yang baru mau mulai mencari kerja. Akhirnya mereka menekan lagi nih beritanya, jadinya itu sekarang viral, kabur aja dulu, terus diramaikan sama orang-orang yang udah di luar negeri, yang sudah hidup enak di luar negeri. Mungkin jawaban saya bisa menjawab mas. Ada teman lagi mas, tambahan lagi? Mau disanggahan lagi? Ada sanggahan lagi? Ya. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang mengenai beasiswa. Kenapa orang-orang yang mendapatkan beasiswa lebih mudah untuk pergi ke luar negeri? Saya ambil contoh dari beasiswa LPDP yang dibuka oleh negara sebanyak 2 kali. Di sini ada larangan yang menyatakan bahwa dilarang berpindah kewargaan dan atau memilih menjadi warga negara lain. Itu. Jadi kalau misalnya ada yang kabur atau misalnya ada yang setelah menyelesaikan studi yang dibeasiswai oleh negara dan mereka langsung bekerja di negara itu atau pergi ke negara lain, itu menyalahi kode etik atau peraturan yang sudah ditetapkan. Itu untuk yang pertanyaan kenapa beasiswa lebih mudah kabur. Lalu yang kedua, kenapa tadi kita membahas tentang India? Kita tuh bukan membahas tentang India, tapi kita mengambil referensi bagaimana kondisi negara India jika orang-orang berkualitasnya pergi ke luar negeri, seperti itu. Nah, lalu kita juga berkaca kepada Indonesia, apa yang akan terjadi jika orang-orang berkualitas dari Indonesia itu pergi atau ke luar negeri? Seperti itu. Mungkin sudah menjawab atau belum? Enggak. Dari kedua pertanyaan. Enggak, yang saya pertanyaan itu sebenarnya lebih ke hukumnya itu gimana? Soalnya kan nih kalau masih baca berita LPDP aja ada 400 mahasiswa yang kabur loh Ya. menggunakan beasiswa dan itu ada pelanggaran hukum, ada sanksi hukum nggak ada? Berarti dengan mudah dong. Yang penting kita dapat LPDP, kita bisa aja keluar negeri, selesaiin studi, udah. Ayo. Mendapatkan berarti tidak semudah itu karena untuk mendapatkan beasiswa PDP itu sendiri juga sulit. Dan kalau misalnya kita melihat berkaca, kalau misalnya banyaknya angka yang pergi ke luar negeri atau berpindah ke warga negara setelah menyelesaikan studinya, berarti mereka melakukan pelanggaran hukum. Dan untuk hukuman itu sendiri ya saya tidak bisa menentukannya karena itu adalah kebijakan negara. Karena saya tidak punya hak atau kewajiban untuk melakukan Enggak, saya nanya pelanggarannya aja. Soalnya selama ada banyak mahasiswa yang kabur ini nggak ada pelanggaran satupun. Benar nih nggak ada pelanggaran? Mungkin hukuman. Ya, hukumnya aja. Hukumnya jelas, tapi pelanggarannya nggak ada. Pelanggaran ya. Tindakan dari negara. Iya, tindakan dari negaranya. Ya itu kembali kepada negara karena saya tidak punya hak untuk mengatur itu semua. Berarti Tapi kalau boleh. misalnya untuk aturan itu kan sudah ada dan berarti mereka melanggar hukum itu sendiri. Dan untuk kalau misalnya penegakan atas pelanggaran tersebut itu bukan hak saya karena saya tidak bisa melakukan pemberian hukuman kepada mereka. Jadi boleh. Teman-teman tuh harusnya seperti apa kayak gitu. Ya. Karena kan sempat jadi perdebatan kan yang
pas awal-awal tuh terkait LPDP kan banyak lulusan LPDP yang nggak balik lagi ke dalam negeri. Karena kan salah satu persyaratan dari LPDP itu kan dia harus berkontribusi gitu. Ketika sudah menyelesaikan studinya harus pulang berkontribusi ke negara. Ada juga yang banyak mengakali gitu di LPDP itu. Misalkan saat ini S2 itu istrinya gitu. Nanti istrinya kan dapat entah itu S2 atau S3 gitu kan. Karena kan dapat tunjangan hidup untuk satu keluarga. Misalkan istrinya udah lulus selesai, nanti supaya bisa tetap di sana lagi ganti suaminya yang ngambil beasiswa. Jadi kan masih tetap stay terus di sana gitu cara mengakalinya itu. Nah, harusnya ini kayak gimana sih fenomena gitu. Fenomena ini tuh kayak gimana? Mungkin dari teman-teman tuh kalian kalau misalkan setuju atau enggak kan ditimprol gitu kan. Berarti ada ini tuh udah bentuk pelanggaran gitu kan. Nah, mungkin seharusnya tindakan dari pemerintah itu seperti apa gitu terhadap fenomena ini kayak gitu atau apa tindakannya itu menurut perspektifnya teman-teman aja. Mungkin karena sekarang pemerintah yang memang seperti itu gitu kan. Belum ada jawaban pasti atau tindakan yang secara real gitu kan. Mungkin kalau dari kami sendiri, kami lebih setuju kalau misalnya orang-orang yang kabur dari setelah menyelesaikan beasiswa LPDP itu sendiri adalah dengan menariknya secara paksa. Karena mereka itu sudah menghabiskan anggaran negara, di mana anggaran itu berasal dari sebagian besarnya berasal dari pajak kita sendiri. Jadi harusnya mereka berusaha mengembangkan negara kita untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak agar Indonesia bisa lebih baik dan tanpa harus kabur. Ada hashtag kabur aja. Apakah jawab? Jadi karena menurut saya ya tarik aja secara paksa. Pulangkan gitu. Iya, pulangkan secara paksa. Dengan ya karena mau bagaimana kan karena sulit untuk kita memaksakan hukum yang ada di Indonesia kepada luar negeri. Misalnya kayak mau cari aja gitu nggak bisa. Kita harus minta koordinasi dengan hukum tempat atau negara itu sendiri. Silakan boleh. Oke. Boleh. Boleh. Ya udah. Cukup. Terima kasih. Jawab. Untuk India, yang India mana ya? Yang tadi India. Sama. Saya juga. India bagaimana? Kenapa? Untuk yang India, Kenapa make temanya ke India? bukan tema, kita tuh lebih ke arah. Iya, referensinya itu ke India. Jadi kayak kita tuh melakukan sudut pandang, bukan sudut pandang, jadi kita tuh mengambil contoh kasus dari India gitu. Nah, kan di Indonesia belum terjadi nih orang-orang berkualitas masih banyak di Indonesia yang mengembangkan negara kita gitu. Nah, kita berkaca ke India. Nah, bagaimana kalau misalnya orang-orang berkualitas itu banyak yang pergi ke luar negeri seperti India, nah, seperti itu mungkin bukan lebih ke arah kita condong ke India, cuman yang tadi kebanyakan membahas referensinya India. Ya. Tapi hal itu bukan yang udah pernah terjadi ya. Bukannya hal itu udah pernah terjadi di tahun 80-an. Salah satu contoh paling bagusnya itu B.J. Habibie, ya kan? B.J. Habibie mengembangkan Indonesia dan membuka Berapa lama B.J. Habibie cukup bisa dibilang berjaya? Berapa? Selama dia jadi presiden berapa lama? Kurang dari 1 tahun kan? Berarti itu alasannya apa? Alasan B.J. Habibie hanya bisa dapat 1 tahun, padahal dia sangat brilian. Kalau setahu saya ya, dari informasi yang dimiliki oleh saya, B.J. Habibie itu difitnah oleh rakyatnya melakukan korupsi dan demo besar-besaran atau yang digerakkan oleh tokoh politik. Itu dapat dari mana sejarah itu? Dapat dari mana sejarah itu? B.J. Habibie itu turun karena karena dia gagal menarik Timur Leste itu. Ya. Salah. Timur Leste itu Oh, B.J. Habibie. Sebenarnya bukan itu, tapi intinya itu kayak kenapa orang-orang yang dari luar kembali ke Indonesia sebagai tokoh yang baik, pintar, dan brilian, kenapa seakan-akan mudah untuk dilengsarkan. Banyak juga kan
beberapa orang yang berprestasi di luar negeri, tapi di Indonesia tuh kayak biasa aja. Contohnya yang Olimpiade, apa ya? Yang salah dengan pemerintah? Ya, apa yang salah dengan pemerintahan? Kenapa seakan-akan tidak mensupport kepada masyarakat yang brilian ini? Anggota kelompok lain boleh kalau mau menjawab. Kenapa sih teman-teman menyadari nggak fenomena ini? Kenapa sih orang-orang yang cerdas ya gitu kan di Indonesia ini justru kayak kurang dianggap gitu? Itu kan jadi salah satu faktornya Iya. kenapa jadi banyak kabur. Boleh menanggapi? Boleh? Kenapa nggak dianggap? Karena karya mereka itu nggak dihargai di Indonesia. Contohnya nih ada Ricky Elson. Ya. Dia ini pencipta mobil listrik pertama di Indonesia. Oh ya, tahu. Dia dapat beasiswa ke Jepang, terus dia akhirnya kembali di Indonesia mengembangkan ini mobil listrik kan. Tapi memang di Indonesia ini seperti memang kurang menghargai orang-orang yang seperti dia ini. Dan akhirnya karyanya hilang begitu aja, nggak dikembangkan lagi. Dan sekarang dia balik lagi ke Jepang. Nah, berarti dari situ ketahuan kan kenapa orang mau kabur? Karena Ya, memang di tidak Indonesia dihargain. Gimana cara pemerintah agar menarik masyarakat agar masyarakat itu merasa dihargain? Dalam banget. Bebas, keduanya boleh. Keduanya boleh untuk menjawab hal tersebut. Keduanya boleh menjawab hal tersebut. Iya, kedua pro dan kontra boleh. Jadi mana jelasannya tadi ya? Tadi kan mungkin banyak fenomena yang menyebabkan banyak hal yang menyebabkan fenomena Orang keberadaan kabur terjadi, aja dulu gitu kan. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan bahwa orang yang memiliki kapasitas, Tidak orang yang dihargai. memiliki kemampuan gitu kan, orang dihargai di Indonesia kayak gitu. Nah, gimana sih cara pemerintah gitu kan supaya orang-orang yang punya kapasitas, punya kemampuan itu, kapabilitas itu bisa balik lagi ke Indonesia gitu. Dan tadi menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan oleh tim kontra gitu kan. Salah satu masalahnya kan banyak gitu kan. Karena kalau misalkan orang kabur ke luar negeri itu akan menyebabkan kekurangan SDM gitu kan. Nah, sedangkan SDM yang mampu, yang mumpuni itu malah pada kabur kayak gitu. Karena masalah di internalnya pemerintah Indonesia ini itu gimana sih cara menyikapinya gitu supaya mereka tuh mau balik lagi. ada memperbaiki sistem, karena sistem di Indonesia ini gak berpihak sama orang yang seperti itu. Jadinya kalau mau mereka balik lagi ke Indonesia, perbaiki sistemnya dulu. Kalau sistemnya sudah bagus nih ya, nanti kan muncul nih generasi-generasi baru sebagai ini orang-orang baru yang akan mengikuti jejak mereka yang keluar negeri kan. Nah, kalau orang Indonesia yang keluar negeri ini dia melihat di Indonesia sistemnya udah bagus, sudah baik, terus nyaman bagi mereka tuh, mereka bakalan balik sendiri kok. Seperti itu. Jadi itu adalah Memperbaiki sistem. politik build dari pemerintah ini sendiri gitu kan. Berarti Sistem ada di sistem pemerintahnya. politiknya dari pemerintah sendiri. Jadi kayak gimana sih cara pemerintah itu bisa memberikan kembali lagi ke hak dan kewajiban masyarakat gitu kan. Karena kan salah satu faktor dari kenapa sih kita itu yang tadi yang pada kabur itu mau kabur gitu, mau keluar karena di sini tuh hak dan kewajiban itu belum dipenuhi gitu kan dari pemerintahnya. Sudah menjawab? Titiknya sampai di pemerintah itu aja. Oke tadi. Karena kalau udah sampai pemerintah itu nggak bisa Udah dijawab. nggak bisa gitu. Iya. Makanya dia pada pertanyaan. Udah terjawab mas yang di sampingnya pertanyaannya? Udah terjawab belum? Belum. Karena ada Sabar ya mas, udah ya. karena ada beberapa Mas bentuk jadi belakang tadi nanya. Iya. bentuk penolakan yang bisa dilakukan, misalnya ada yang namanya unjuk rasa, demonstrasi, atau mungkin ajukan petisi. Ya mungkin nggak terlalu efektif, tapi kenapa harus kabur aja dulu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak cari kerja dulu? Iya, misalnya itu. Bukan karena kenapa bisa kepikiran gitu loh? Sarannya gitu. Sebenarnya ini sudah dari tahun 1960.
dulu istilahnya bukan kabur aja dulu, tapi namanya brain drain. Brain drain itu, ya, sebentar. Brain drain itu fenomena hengkangnya para ilmuwan intelektual, cendekiawan suatu negara dan memilih tinggal di negara lain. Jadi zaman dulu itu sudah ada, tapi namanya brain drain. Tapi di zaman sekarang karena kita anak-anak muda kan, biar lebih mudah dimengerti, akhirnya diubah jadi kabur aja dulu. Gimana Mas? Mau jawab? Ya, kenapa nggak pakai apa namanya? Kenapa nggak pakai aksi lain? Misalnya kalau misalnya alasannya itu tadi karena entah ekonomi yang menekan lah, atau terjadi pelanggaran hak pekerja atau hukum yang tumpul lah, kenapa nggak misalnya demonstrasi? Semuanya itu udah dilakuin, udah dari zamannya udah. Terus apa lagi? Pokoknya Ajukan petisi kabur misalnya. aja dulu ini kayak udah kita kena masalah gitu loh. Kita udah berusaha buat ngelakuin semuanya, tapi tetap nggak ada nih hasilnya. Kan solusi akhirnya kan ya udahlah ikhlasin aja gitu kan. Mending kita keluar aja. Gitu. Ini kita kabur aja daripada kita pecat kayak gini, tapi akhirnya nggak ditangkapin. Udah ini tuh bentuk kayak udah level paling terakhir ya, udah level kesabaran paling terakhir gitu. Jadinya udah mending keluar aja daripada kirim itu. Jadi akhirnya kabur aja dulu mungkin pilihannya. Di atas apa namanya berbagai kejadian yang numpuk gitu akhirnya dan nggak bisa diselesaikan, akhirnya pakai yang ini ya. Ya, karena ada berbagai macam cara kan. Iya. Dan pemerintahnya juga nggak dengerin nggak apa, akhirnya ya udah mending individunya sendiri aja keluar gitu. Makasih. Udah terjawab semuanya yang tadi bertanya? Ada pertanyaan lanjutan? Ini ada termin kedua, boleh 3 penanya. Masnya 1, 2, 1 lagi? 3. Mas yang di pojok dulu, silakan disampaikan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Eki, MPM 277. Saya mau tanya kepada tim kontra ya. Tim kontra kan tidak setuju dengan adanya fenomena kabur aja dulu. Yang ya walaupun seperti kita tahu bahwa fenomena tersebut sangat relevan dengan keadaan Indonesia sekarang dalam aspek finansial, lapangan pekerjaan, hukum dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya adalah solusi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam kalangan menengah ke bawah yang notabene persentasenya lebih besar dalam fenomena ini, untuk memenuhi aspek-aspek tersebut tanpa melakukan kabur ke negara lain gitu. Terima kasih. Udah Mas? Selanjutnya Mbak, silakan. Sebenarnya pertanyaan saya sama kayak Masnya, cuma saya mau sampaikan aja kayak berikan alasan yang kuat buat kita nggak kabur aja dulu. Masyarakat Jangan berikan alasan yang kuat supaya kita tidak kabur. Selanjutnya yang terakhir, Masnya silakan boleh disampaikan. Mbak, NPM berapa? 30. kata justru dengan adanya pemerintah masuk masyarakat awalnya bisa buat pertanyaan yang pro sama kabur aja nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi jika kita menjadikan India sebagai contoh keberhasilan warganya di luar negeri, apakah kita juga siap mengakui bahwa keberhasilan itu lain dari sistem di negaranya yang gagal menampung potensi anak mudanya sendiri? Jika iya, apakah kita harus menunggu kegagalan sistem total di Indonesia dulu sebelum mengizinkan keberhasilan negaranya mencari ruang di wilayah? Jadi apakah keberhasilan orang-orang India di luar itu susah pure dari orang yang kampus sendiri? Apakah ada time support juga sama sistemnya? akhirnya bagi di sini yang menang ya. Bisa diulangi? Mau langsung menjawab? Kontra yang Boleh silakan. Kalau mau pakai kita ditanya. Ya, mohon maaf. Hati-hati mas. Hati-hati mas. Sabar. terlalu semangat Masnya. Maaf, sebelumnya pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Boleh diulang? Singkat saja ya, pertanyaannya jadi solusi apa yang dilakukan untuk masyarakat, khususnya bisa dilakukan untuk masyarakat untuk memenuhi aspek-aspek seperti finansial, lapangan pekerjaan, dan hukum yang tidak adil tanpa kabur ke negara lain.
Mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu saran atau jawaban dari kami adalah dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh perusahaan. Misalnya kan kalau misalnya kita lihat dari segi kalau misalnya masyarakat mengeluhkan sulitnya pendidikan atau kesetaraan gitu dalam pendidikan. Nah, kalau misalnya dalam pendidikan ini sendiri sudah banyak pelatihan-pelatihan yang dibuka oleh pemerintah dan itu gratis seperti prakerja dan masih banyak lainnya. Dan salah satunya saya juga pernah mengikuti decoding dan lain-lain, masih banyak lagi, itu gratis dan masyarakat bisa memenuhi dari segi aspek kualitas dirinya sendiri atau individualismenya, sehingga apa yang bisa ditarik oleh suatu perusahaan, jadi kayak oh orang ini berbakat nih, orang ini bagus nih. Jadi kan kalau misalnya kita bicara tentang lapangan pekerjaan itu kita nggak bisa bicara kayak oh harus diterima nih, saya diterima. Nah, perusahaan juga punya sudut pandang yang berbeda gitu. Sudut pandang ingin mempekerjakan individual yang bisa menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, kita harus mencari nilai tambah diri kita sendiri untuk membantu menambah baik itu dari segi efektivitas ataupun keuangan dari perusahaan itu, sehingga kita dipandang di perusahaan itu. Jadi kayak oh ini berkualitas, cari gitu. Kayak gitu. Sekarang banyak yang kayak gitu. Atau dengan mengikuti BLK pelatihan. Atau dengan mengikuti inter terlebih dahulu. Inter tuh kayak kita bekerja tapi kayak part time terlebih dahulu. Nah, nanti perusahaan bakal lihat oh ini bagus, ditarik jadi karyawan. Itu kan banyak dari inter. Dari magang. Lalu untuk pertanyaan pertama masih ada yang kurang. Ada yang mau disanggah? Boleh. Sesuatu dulu. Jadi inti dari jawaban Mas tadi kan intinya kita harus untuk upgrade diri agar bisa memenuhi kualitas dari perusahaan tersebut. Nah, tapi data di lapangan gimana sih perusahaan di Indonesia itu kayak over untuk persyaratan apa segala macam. Maka dari itu untuk masyarakat yang tidak memenuhi kualitas tersebut memilih ke luar negeri yang notabene tidak perlu setinggi itu, tidak perlu sebanyak itu persyaratannya dan bisa kerja dan gajinya pun lebih tinggi daripada Indonesia seperti itu. Maaf Mas, sebelumnya kalau misalnya kita pergi ke luar negeri sebenarnya tidak menjamin juga kalau misalnya hidup kita sejahtera. Soalnya banyak kasus-kasus yang contohnya yang orang-orang yang pergi ke Kamboja, Myanmar itu malah banyak kasus. Lagi kalau Kamboja kan ilegal, kita kan bicara tentang soal yang legal-legal. Nah, untuk yang legal itu sendiri, kenapa biayanya tidak dihabiskan untuk mengupgrade diri saja? Karena tidak semua manusia itu IQ-nya sama, pikirannya sama, bisa setara seperti itu kemampuannya, Mas. Nah, justru kan kita harus mencari kelebihan dari diri kita sendiri, dari masing-masing. Misalnya ada yang, oh kelebihan saya dalam memasak, ya udah upgrade diri dalam memasak. Contoh, dan apakah kalau semisal kelebihan kita memasak, apakah sebanyak itu orang bisa memasak, Indonesia bisa menampung semua itu? Apakah lapangan pekerjaannya cukup? Maaf Mas, kan tadi kata Mas ya sendiri, kita tuh punya kapabilitas masing-masing yang berbeda-beda. Nah, ya udah kita berusaha dengan apa yang emang kita kuasai aja. Misalnya ada di salah satu rekan-rekan ini yang menguasai coding atau misalnya front end, back end gitu kan pasti didalami lebih lanjut kan untuk mendapatkan pekerjaan yang emang layak gitu kan. Gak mungkin kita kayak pasrah aja lah keluar negeri. Lagian emang keluar negeri nggak butuh biaya ya. Setahu saya biayanya juga cukup besar dan kenapa nggak dibuat untuk mengembangkan diri aja. Soalnya kalau misalnya kita sebagai masyarakat yang kurang berkualitas pergi ke luar negeri malah akan menimbulkan pandangan-pandangan buruk dari luar gitu terhadap negara kita. Jadi alangkah baiknya kita memperbaiki dulu buat kualitas diri kita. Kalau misalnya emang di Indonesia ini kurang untuk menampung kualitas yang seperti misalnya kita udah kualitasnya tinggi nih, nah terus negara nggak bisa nampung, nah itu baru jalan terakhirnya. Tapi kalau misalnya kita kualitasnya masih di bawah standarisasi internasional gitu, mungkin akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan itu sendiri di luar negeri. Mungkin maksudnya kayak gini, kalau kita kan juga ada program gitu kan, Yeah. punya program-program, teman-teman tahu ini nggak kayak BLK. Nah itu, itu kan salah satu untuk memfasilitasi
ketertarikan atau mau belajar terkait, kan banyak ya jenisnya, ada yang komputer, ada yang jahit, masak ada ya mesin, itu kan banyak di sekarang. Mungkin itu salah satu pilihan gitu. Maksudnya dari kelompok kontra itu kenapa nggak dicoba itu dulu aja kayak gitu, yang melalui tadi pelatihan balai-balai itu gitu kan hampir ada di setiap desa. Kalau misalkan mau mengajukan nah baru kalau misalkan udah sama sekali nggak kuat gitu baru kabur aja dulu kayak gitu. Berarti setuju sama kabur aja dulu pada akhirnya. Nggak, ini cuma pertanyaan aja. Mungkin untuk kalau misalnya untuk yang memang udah nonton banget soalnya konteksnya kan negara sudah tidak bisa, tidak mau atau tidak mampu untuk menanggung orang-orang yang berkualitas ya. Udah satu pertanyaan lainnya menjawab. Ini yang lain atau dari di luar pendebat ini mau menjawab juga boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, berikan alasan yang kuat agar kita tidak kabur aja dulu. Mungkin bentuk protes kita tuh masih banyak bentuk protes masyarakat yang bisa kita ungkapkan dan bisa menyoroti perhatian dari internasional itu sendiri. Contohnya dengan kita berkarya atau melakukan karya tulisan, baik itu tulisan, seni rupa, ataupun dengan membuat suatu puisi, itu bisa membuat kayak internasional tuh aware gitu. Ada apa nih di Indonesia gitu. Daripada kabur aja dulu dengan kondisi yang kita kurang berkualitas gitu. Dengan kita melakukan karya-karya itu sendiri mungkin memang tidak dipandang oleh pemerintah. Kemungkinan ada banyak. Tapi kalau misalnya kemungkinan tersulitnya pemerintah tidak menanggapi dari karya seni bentuk protes kita atau karya tulis dari bentuk protes kita, mungkin halayak di internasional akan lebih peduli karena banyak dari sejarah Indonesia sendiri dari mulai penjajahan Indonesia oleh Belanda, banyak yang menulis dan banyak internasional yang kayak Indonesia tuh layak untuk merdeka. Karena apa? Karena mereka tuh bersudut pandang kayak rakyat Indonesia berkualitas nih bisa membuat tulisan, padahal mereka sedang dijajah. Banyak. Contohnya Ibu kita Kartina saat Ibu kita Kartini. Itu kita Kartini. Jadi kenapa kita harus belajar? Kenapa? Kita harus beberapa jalan-jalan yang lebih masuk akal lah dibanding kabur aja dulu. Soalnya kalau kabur aja dulu itu mengandung banyak risiko. Yang pertama, yang kedua juga memang membutuhkan biaya yang besar. Lalu yang ketiga juga banyak hal-hal yang kita nggak perhitungkan terlebih dahulu gitu. Yang harusnya itu kita perhitungkan lebih lanjut sebelum kita kabur aja dulu. Kalau misalnya kita kabur tapi tidak dengan perhitungan yang matang, maka kita akan menjadi pembicaraan yang jelek tentang negara kita. Banyak orang-orang, salah satunya orang Jepang lansia yang dibunuh dan dirampok oleh salah satu WNI dari China. Sangat mengenaskan. Itu terjadi mungkin karena belum kesiapan mental mereka dalam beradaptasi dengan negara Jepang. Jadi kita harus memperhitungkan banyak hal. Karena kita tidak berkarya, membuat suatu karya tulisan atau karya seni. Ini sejarah. Menjawab enggak? Satu pertanyaan terakhir. Boleh dikurang tadi. Silakan boleh dijawab. Mas, coba diulang pertanyaannya. Jadi simpelnya kayak apa benar orang-orang India yang keluar dan sukses itu karena kegagalan sistem di India sendiri. Dan kalau emang iya dan kalian mendukung buat kabur aja dulu, apakah kita harus menunggu sistem kita ini hancur total baru kita keluar gitu? Apakah orang India itu nggak disupport juga sama sistem di India nya? Dia tuh punya dua Izin menjawab ya Mas. Sebenarnya
tidak bisa dibilang bahwa kesuksesan warga India di luar negeri itu semata-mata karena kegagalan di negaranya sendiri. Bisa juga karena berbagai faktor yang dapat mendorong orang-orang India untuk pergi ke luar negeri untuk meraih kesuksesan, dan termasuk juga untuk peningkatan prospek pekerjaan dan juga peluang untuk mengembangkan diri. Penjawaban Pak NPM berapa tadi? 200. Udah terjawab semuanya ya? Oke, silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 6 boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing.